Worship Community. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yesus. Mari kita tinggikan Dia, kita menyembah Dia. Let's worship Him.
sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Allah yang selalu memelihara kehidupan kami dulu, sekarang, sampai selamanya. Engkau tidak pernah berubah. Biarlah kehidupan kami juga boleh terus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Apa yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami, apa yang telah difirmankan, biarlah Tuhan Yesus kami boleh mensyukuri senantiasa, dan kami boleh terus hidup di dalam firman-Mu saja, kebenaran-Mu saja Tuhan Yesus, sehingga hidup kami boleh berada di bawah hukum berkat-Mu Tuhan Yesus, sehingga hidup kami pasti dijamin, sehingga hidup kami pasti dilindungi. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini juga kami percaya berkat firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu boleh menjadi kekuatan buat kami semua, berkat yang luar biasa buat kami semua. Pakai dan urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang akan terus memakai hamba-Mu dengan luar biasa dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan. Juga Midweek Worship Community akan semakin diberkati, dan juga program ini juga akan terus diperluas Tuhan Yesus, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Midweek Worship Community dimanapun Anda berada, mari dengan penuh antusias kita akan sambut firman Tuhan yang merupakan kekuatan Allah yang akan disampaikan oleh Pastor Elisiba. Enjoy His Word. Hello Midweek Worship Community, senang banget kita bisa berjumpa lewat media yang seperti ini. Izinkan saya perkenalkan diri saya, nama saya Elisiba Sutopo. Saya lahir dan dibesarkan di Surabaya. Saya bagian dari sebuah gereja lokal namanya Alpha Omega Church, ada di Surabaya, Jakarta, dan di Palangkaraya, and basically everywhere now because we go online. Kemudian saya juga bagian dari sebuah kelompok musik praise and worship, namanya adalah Sound of Praise. Kalau Anda pernah dengar ya, kalau belum pernah dengar,
pernah dengar 2 detik yang lalu, maksa ya. Jadi Tuhan percayakan beberapa lagu kepada kami, kayak satu-satunya yang ku andalkan. Itu lagu yang kita tulis dan kita produce, tapi itu bukan satu-satunya lagu, tapi ada banyak sekali lagu-lagu yang lain. Dan selama ini udah berjalan kira-kira 12 tahun, Tuhan mengizinkan kita berkarya. Dan saya rasa juga memberi dampak buat beberapa area yang lain, dan yang memberkati kita adalah mendengarkan testimoni dan bagaimana orang lain juga mendengarkan Dr. Encourage, itu juga sesuatu encouragement buat kita kembali. So hari ini thank you banget, saya udah dalam tanda kutip diajak untuk ada bersama-sama dengan Anda dari tempat kita masing-masing. So grateful buat teknologi yang sekarang memudahkan kita untuk kita bisa berjumpa seperti ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari-hari ini kita kan udah lebih bebas ya untuk keluar atau untuk kita bisa traveling. Itu saya senang banget menjadi pemirsa liburan dari teman-teman yang ada di Instagram saya, di Instastory saya lihat mereka pergi kemana, karena saya belum bisa liburan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah saya kepengen ngajak nih Anda untuk di tempat Anda masing-masing kita halu sedikit throwback ke pengalaman liburan saya dulu. Nah jadi waktu di tahun 2019 di bulan Januari, saya bersama dengan suami dan juga 2 orang teman yang lain, pasangan suami istri juga, kita lagi jalan bareng ke Jepang gitu. Itu first experience buat saya dan kedua teman ini, pertama kali ke sana. Waktu itu semua orang pada bilang kamu harus pergi ke Universal Studio yang di Jepang gitu. Nah kebetulan juga kota yang kita pergi itu yang ada Universal Studio-nya. Jadi kita ke sana dan untuk masuk itu memang harus bayar dengan harga yang agak tinggi. Nah waktu itu tibalah kita di, mungkin yang Anda bisa lihat di foto ini, di tempat yang namanya Harry Potter World gitu. Semua orang yang pernah ke Universal Studio Jepang pada bilang itu bagus banget, kamu wajib ke sana. Pokoknya kamu harus nikmatin bagusnya, settingnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, nih kayak gini kira-kira nih yang di foto. Pokoknya bagus banget. Nah kita lihat-lihat gitu kan, kita jalan-jalan, kita foto-foto gitu sampai kita tiba di depan bangunannya ini. Namanya tuh Hogwarts gitu, sekolahnya si Harry Potter itu kan gitu. Buat Anda yang tahu atau yang gak tahu, anyways. Nah waktu itu saya ngeliat, wah ini gila bagus banget bangunannya gitu. Terus kemudian kita lagi mengagumi, terus saya foto-foto di seberangnya gitu. Biar backgroundnya tuh kan kelihatan ya, Bapak Ibu Saudara sekalian kelihatan itu gitu. Nah setelah itu saya jalan masuk gitu. Jalan, terus saya pikir wah ini dicoba ya, nih bangunan bagus banget gitu. Terus dicoba lah gitu, ada apa ya di dalamnya gitu. Nah coba fotonya ditampilkan yang 2 jajar tadi, nextnya yang setelah ini. Nah waktu itu saya masuk ke lorong ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kok ini keren ya, kita coba lah gitu di dalamnya tuh ada apa gitu. Nah waktu itu saya makin jalan terus saya lihat kok ada locker ya gitu. Dan terus ditulis, loh kita kok harus taruh barang-barang kita di locker gitu, kenapa? Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini kejebak. Itu ternyata adalah roller coaster indoor. Kayak jujur aja, saya ini kayak I'm not a roller coaster person, saya nggak suka, saya nggak tertarik. Dan dari kita berempat yang pergi waktu itu, nggak ada yang suka naik roller coaster kecuali teman saya yang perempuan waktu itu. Waduh, ini kejebak nih, ya kan saudara, udah nggak bisa mundur lagi gitu. Wah, teman saya yang cewek ini dia ketawa-ketawa gitu karena kita bertiga yang lainnya kita keikut. Ya udahlah nih mau nggak mau ya kan harus tetap maju karena sudah ada antrian, kita nggak bisa balik lagi gitu. Kemudian pas kita udah jalan, kita masuk, waduh dikocak-kocak, naik, turun, menukik, goyang kiri, kanan, puter sini, puter situ, sampai agak pusing juga sih gitu. Nah terus teman kita yang cowok ini, dia itu takut laba-laba, Bapak Ibu Saudara sekalian. Malah istrinya, yang laba-laba yang, lihat yang laba-laba gede banget. Wah gitu sudah, jadi dia dipaksa untuk menghadapi ketakutannya, nggak nyaman banget. Setelah selesai dari ride ini, akhirnya suami saya sama teman yang cowok, mereka berdua pada muntah-muntah, kita yang cewek-cewek kita ketawa-ketawa lihat mereka. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagian dari Anda mungkin akan bilang, aduh Elisheba kamu gak ngerti serunya.
Ya kan, sebagian dari kita kan suka gitu ya. Berapa dari Anda yang suka naik roller coaster? Boleh saya lihat lambaian tangannya? Oke, saya bisa lihat dari sini, saya enggak. Beberapa dari Anda suka nih naik roller coaster. Ya kan, you love the thrill. Kayak Anda suka justru deg-degannya gitu kan. Terus being tossed and turned, diputer-puter, naik turun, nukik. Justru itu serunya, ya kan buat Anda. Gitu, Anda akan bayar mahal dan belain untuk naik. Nah ini udah bayar mahal, tapi duduknya sempit, bener gak? Terus gak boleh bawa barang lagi. Dan udah bayar mahal, udah gak nyaman, kemudian terus dikocak-kocak, naik, turun, goyang kiri, goyang kanan, puter sini, puter situ, takut, teriak, tapi suka. Ini gak apa-apa Ibu Saudara sekalian. Nah, hidup Kristen tuh kok kayak gitu ya? Ngelihat orang Kristen tuh kok kayak rempong ya hidupnya ya? Harus ibadah, disuruh-suruh komsel lah, ya kan. Terus aduh kayak midweek gini kita masih kayak komunitas ngapain. Terus kalau nggak datang ditanyain, kan kita bingung ya kita mau alasan apa gitu loh. Terus sulit lah ya kan, kayak ibadah onsite bahaya. Ya kan ini loh habis gini ya kan bulan Juli ini diprediksi bakalan naik lagi loh ya kan angkanya COVID dan lain sebagainya. Tapi ibadah online, aduh ibadah online tuh ngantuk loh, gak sempet lah, susah. Ya kan saudara? Terus pelayanan, aduh ngapain sih perlu pelayanan ya, udah buang waktu, spend tenaga, gak dibayar malah kita yang keluar uang. Udah gitu ditegur lagi. Dikoreksi lagi, di challenge like what? Terus ini yang bikin kesel Bapak Ibu Saudara sekalian. Nih ya, dalam tanda kutip, disuruh perpuluhan. Aduh kayak serius aja lah please tolong. Tolong pahami, ya kan? Sehari-hari aja udah gak cukup, ini lagi disuruh memberi. Aduh Tuhan ini apa masih kurang ya, kok pakai minta-minta sama kita ya? Which is sebenarnya it's a funny sentence, cuman gak sedikit yang merasakan demikian kan. Mikir maksudnya yang demikian. Atau jangan-jangan gereja nih minta duit nih. Ya kan kalau nggak ada orang lain yang bisa kita salahkan Tuhan, gereja pendeta paling enak. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kok berat ya jadi Kristen ya, aduh udah sempit ya bayar harga lagi. Ngapain kita bayar mahal untuk yang sempit? Nah kita akan lihat sama-sama ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang Yesus bilang. Matius 11 ayat 28 sampai yang ke 30. Oke, Matius 11 ayat 28 sampai yang ke-30. Saya bacakan kalau Anda bisa ngikutin baca dari tempat Anda masing-masing, that would be awesome. Oke, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mantap, kita suka ini. Asik nih, ya kan Saudara? Tapi berikutnya nih. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Wait, what? Yesus ini apa lupa sama omongannya sendiri atau gimana ini? Tolong ya. Ayat 28 bilang, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku kasih kelegaan sama kamu. Ini kita demen, ini kita suka ya kan, ini nih yang bener nih. Sebagian dari kita mungkin mikir ya aku ya ikut Yesus ya karena berkatnya kan. Ya karena ini loh Yesus tuh kasih kelegaan, ini kita suka. Lah tapi setelah dia bilang marilah kepadaku aku kasih kelegaan kok terus ayat 29 bilang pikul aku yang kupasang. Terus katanya belajar dari dia lagi. Tunggu, kan kita kan maunya kan kita mau lega dong. Kita mau kan leha-leha gitu. Kita mau enak dong. Kita mau diem-diem aja, nggak usah lah harus disuruh ngapa-ngapain gitu. Yang enak gitu loh. Lah ini kok pikul? Abis disuruh lega kok pikul? Ya nggak lega lah, ini lega dari mana coba? Ya kan saudara? Terus belajar. Katanya diterima apa adanya. Ngapain lagi belajar? Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus itu jelas. Dari sejak awal dia tuh mengajak kita ikut dia udah bilang, Markus 1 ayat 17, dia bilang, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dia gak pernah bilang, ikutlah aku, kamu akan leleh seumur hidup. Enggak. Dia gak bilang, ikutlah aku, kamu akan aku berkati berlimpah-limpah. Dia gak bilang gitu, it comes with it, kayak dia bisa melakukan itu absolutely, tapi it's not the main point.
Yesus jelas banget dari awal dia bilang, ikut aku, kamu aku jadikan penjala manusia. So it's not so much about us, right? It's about him. Nah, kita akhirnya jadi mikir kan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kok susah ya? Udah bayar mahal tapi kok sempit sih? Pikirkan saudara, waktu Anda naik roller coaster, Anda kan bayar mahal ya. Karena masuk ke arena itu kan gak murah. Belum lagi kalau gini, Anda adalah orang yang no antri-antri club. Ya kan, jadi Anda pakai yang namanya fast pass. Ini extra cost lagi. Untuk apa? Untuk masuk ke wahana yang Anda gak punya kendali, digerakkan oleh mesin yang bisa aja ngadat, ya kan? Duduknya sempit, barang Anda harus dilepasin semua. Bayangin, you let go of your valuables. Anda lepaskan barang-barang berharga Anda. Ya kan, dititipin di locker atau apapun itu bentuknya, ya kan. Lalu kemudian apa? Dikocak-kocak, naik, turun, nukik, goyang sini, goyang sana, diputer-puter, pusing, takut, teriak. Tapi suka. There's a thrill that some people don't get. Ada keseruan yang sebagian orang seperti saya mungkin gak pahami, benar? Ada kesenangan yang Anda dapatkan yang sebagian orang lain mungkin seperti saya mungkin gak ngerti. Ada sensasi yang sebagian orang seperti saya mungkin menolak untuk mengalami. But you know how good it feels for you. Ya kan saudara? Anda tahu it feels so good, makanya Anda akan belain extra cost gak apa-apa because this is great. Atau gini juga saudara, orang-orang yang hobi bersepeda. Waktu pandemi kemarin kan banyak orang yang jadi ini ya hobi bersepeda. Harga sepeda macam-macam, yang mahal meroket ada, yang murah dan terjangkau juga banyak gitu, nggak semua pasti mahal. Tapi ada beberapa kawan akan bayar mahal, buat apa? Untuk gini, tempat duduk yang hanya bisa satu orang, nggak ada mesinnya, ngengkol sendiri pakai kaki, panas, keringetan, ngos-ngosan. Jalan yang harusnya bisa dilalui dengan mobil, diengkol pakai sepeda. Saudara. Beberapa orang malah gini, supirnya naik mobil, orang yang ngengkol sepeda. Tapi senang, ya kan? Ada kepuasan tersendiri yang mungkin orang lain gak pahami. Ada kesenangan yang Anda dapatkan yang sebagian orang mungkin gak ngerti. Ada sensasi yang sebagian orang mungkin menolak untuk ngalami. But you know how good it feels for you. Makanya Anda bilang extra cost gak apa-apa because this is great. Atau ini saudara, orang yang hobinya lari. Bukan dari kenyataan, ya kan, lari beneran. Ini gila nih saudara, menurut saya it's so crazy. Ya kan sebenarnya kan bisa dilalui pakai mobil ya. Kan teknologi kan udah canggih ya. Terus kita kerja keras supaya bisa beli mobil, beli motor ya kan. Tapi ini senangnya lari saudara. Sehari lari 5 kilo, 10 kilo, 21 kilo, bahkan running a marathon 42 kilometer lari saudara. Udah capek, keringetan, kaki sakit, badan jarem, napasnya ngos-ngosan, tapi dilakukan. Ini bukan cuma bayar harga loh, saudara, ini korbankan badan nih, saudara. Tapi senang ya kan? Ada kepuasan tersendiri yang orang lain mungkin gak paham. Ada kesenangan yang Anda dapatkan yang mungkin sebagian orang seperti saya gak ngerti. Ada sensasi yang sebagian orang seperti saya mungkin bahkan menolak untuk mengalami. But you know how good it feels for you. Ya kan saudara, makanya Anda belain extra cost gak masalah because this is great. Nah saudara, sama. Yesus tuh juga mengajak kita ke sebuah jalan. Yang dia bilang jalan yang sempit. Makanya judulnya hari ini diberi judul kalau Anda lihat di pojokan PowerPoint-nya, sempit lebih seru, saudara. Seru nih. Kadang kita bayar mahal untuk yang sempit ini. Ya kan? Masuklah lewat jalan yang sempit, karena yang sempit lebih seru. Enggak, karena yang sempit itu menuju kepada kehidupan dan seterusnya. Jalan yang lebar banyak yang menolak, yang pengen lewat sana tapi itu menuju kepada kebinasaan. Ini saudara, Anda diajak memilih untuk disiplin ibadah walaupun gak selalu nyaman. Aduh extra cost loh kita ibadah, ya gak sih? Datang ke ibadah onsite, extra cost untuk disiplin atau misalnya nanti ibadahnya Anda online, extra cost untuk kita bisa fokus ya kan. But you do that. Kita lakukan. Anda diajak untuk memilih untuk menyembah walaupun Anda gak selalu mood.
Ya kan, kalau ibadahnya onsite takut nih bau mulut, droplets dan lain sebagainya nyebar ya kan. Atau kalau enggak aduh pakai masker susah banget lah, ngap banget gitu. Di rumah ibadah online aduh nggak bisa lah ikut nyanyi, kayak nyanyinya lega, nggak bisa lah nyanyinya keras-keras kan nggak enak gitu ya. Tapi Anda tetap lakukan. Anda diajak untuk ikut komsel walaupun sebagian orang lain nggak mau. Tapi Anda tahu Anda nggak bisa sendiri dalam hidup ini. You need partners untuk kita bisa go through this life. Anda butuh didoakan, Anda butuh sharing, Anda butuh komunitas yang membangun. Gak semua orang mau tapi kita lakukan. We pay the extra cost. You know, kita diajak terlibat secara keuangan walaupun itu gak populer. Wah, saat orang lain bilang, gile kita udah susah gini ya, krisis masih lagi harus memberi ini bawang merah udah tembus 60.000 tolong. Ya kan saudara? Tapi kita tahu ini kehormatan untuk kita bisa terlibat, untuk kita bisa menabur. Anda diajak untuk hidup dalam prinsip-prinsipnya Yesus walaupun kadang orang anggap itu aneh. Alah kan Kristen kan, ribet kan, makanya gak bisa ini, gak bisa itu. Tapi Anda tahu, Anda malah gak mau ke jalan sana because you know, Anda tahu bahwa di jalan sana Anda gak ngerasa damai, Anda gak ngerasa nyaman dengan the popular way. Anda pilih jalan yang gak umum karena Anda tahu itu lebih safe dan itu berada dalam coveringnya Tuhan. Saudara Anda diajak untuk pelayanan, aduh ya ampun pelayanan itu ya. Aduh korban waktu, korban tenaga, korban biaya, korban perasaan, ditegur, diatur-atur. Bisa ada tersinggung lagi. Terus ke gereja beberapa kali lagi seminggu. Tapi Anda tahu this is worth it. This is what you and I need bahkan. Sempit bayar harga tapi dilakukan karena there's a thrill yang hal lain gak bisa berikan. Perjalanan pelayanan bisa roller coaster banget saudara. Tapi kita bayar harga karena ada greget dan sensasi yang gak bisa didapat dari hal lain. You know, Anda diajak untuk share tentang Yesus ke orang lain. Aduh yang ini ya kalau bisa kita skip aja gitu. Toh kan tiap orang tuh kan masing-masing ya. Tapi once you do that, Anda coba itu, you try it one time. Terus Anda lihat perubahan hidup orang, nagihnya tuh banget sudah sampai apapun akan Anda lakukan. Anda akan invite seberapapun akan Anda lakukan karena ada kepuasan that nothing else can give. Kok bisa gitu? Karena ini tujuan Yesus dari sejak awal. Ini purpose, ini destiny yang Yesus letakkan di dalam diri kita. Yang dia sendiri dia tahu bahwa tidak ada hal lain yang bisa puaskan hidup Anda dan saya. Kecuali saat hal-hal ini dilakukan. So, Midweek Worship Community, there's an invitation for you. Ada undangan terbuka nih buat Anda dan saya. Bayar mahal buat yang sempit. Tapi ternyata ada thrill, ada kesukaan, ada reward yang gak bisa dijelaskan dan ternyata ini nagih. Jujur aja Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ini ngotbahkan yang ini gak enak. It's not a feel good sermon, apalagi baru pertama kali lagi ya gak Azra. Aduh kalau pertama kali tuh khotbahnya berkat aja supaya diajak lagi ya gak Bapak Ibu Saudara sekalian. Jarang orang bilang, aku sangat diberkati dengan teguran yang tadi. Jarang orang bilang gitu saudara. Ya kan karena gak menghibur, gimana sih khotbah kok ngajak orang bayar harga. Tapi dilakukan karena ini perlu. You know, Yesus udah bayar semuanya dan dia mampukan kita. Makanya dia mengajak kita dan dia ngajarin kita untuk ayo bayar harga untuk hal-hal yang sempit ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Yesus udah menunjukkan ini semua, apa yang bisa kita lakukan? Kalau Yesus sudah bayar harga, yang paling ultimate bahkan, apa sih yang bisa kita lakukan dari pihak kita? Yang pertama ada lagi 2 hal aja hari ini. Yang pertama, izinkan Tuhan mendidik kita, bukan memanjakan kita. Kita ucapkan bersama-sama dari tempat Anda masing-masing, 1, 2, 3. Izinkan Tuhan mendidik kita, bukan memanjakan kita. Saudara, Tuhan itu sangat baik, dia terlalu baik. Dia pilih relationship dengan kita ya, antara dia dengan kita itu relationship Bapa dan anak. Roma 8 ayat 14-16 menjelaskan status kita yaitu kita itu anak. Ya kan? Nah hubungan Bapa dengan anak ini hubungan yang paling tidak bisa di cancel, tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dicabut oleh apapun. Ya kan?
Ada orang bilang ada mantan suami, ada mantan istri, ada mantan pacar, ada mantan calon, mantan calon. Ya kan masih calon udah mantan lagi. Ya kan saudara, tapi katanya nggak ada mantan anak atau nggak ada mantan orang tua. Tuhan tuh pilih itu loh saudara, keren gak sih? Dan misalnya, misal saya lagi jengkel sama keluarga saya. Misal, ini hanya permisalan, saya tidak jengkel dengan keluarga saya mengasihi keluarga saya. Permisalan aja, misal. Saya mikir gini, males lah aku sama keluarga ini, kayak gak mau lagi aku pokoknya di associate sama mereka, aku gak suka. Sekalian aja aku ganti nama, ya kan saudara. Gak mau lagi namanya Elisheba Sutopo diganti namanya jadi Elisheba Suprapto, ya kan Bapak Ibu Saudara, diganti. Supaya pokoknya gak terasosiate gitu sama keluarga. Bisa gak? Bisa. Di Indonesia ini diurus surat ganti namanya, bisa. Tapi selama-lamanya di akta kelahiran, nama saya adalah Elisheba, siapapun itu ya kan, anaknya Bapak A dan Ibu B. Gitu. Atau misalnya saya ekstrim nih, surat akte kelahirannya saya robek sekalian, dibakar ya kan. Kalau perlu nggak bisa lagi tuh. Dibakar sekalian pokoknya nggak mau. Saya nggak bisa deny, saya nggak bisa sangkali bahwa yang mengalir di DNA di dalam diri saya adalah DNA-nya Bapak dan Ibu saya. Selama-lamanya ada di dalam badan saya. Nah saudara, Tuhan tuh pilih relationship ini. He gives us a divine DNA. Dia kasih kita DNA ilahi ini gak bisa di cancel oleh apapun dan oleh siapapun. Nah karena kita ini anak dan dia itu sayang sama kita, maka dia didik kita. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian bisa diikuti ya. Karena kita ini adalah anak dan dia sayang sama kita, dia didik kita. Nah kita orang Kristen ini sukanya dimanjakan. Kalau minta harus diturutin. Ya kan, artinya doa dijawab tuh berarti apa yang diminta diturutin. Padahal kan enggak. Kalau doa, Tuhan aku minta ini, enggak usah. Kan tetap dijawab, jawabannya enggak usah. Ya kan saudara? Atau gini, kalau tanya harus dijawab, jawabnya saat ini juga. Wow. Kalau enggak enak, enggak mau. Ya kan, kalau enak berkat oke sip. Tapi kalau enggak enak, gak Tuhan-Tuhanan. Wah Cile, seolah-olah sepertinya kalau Tuhan tuh diancam gitu tuh kayak Tuhan terus jadi takut gitu, kita yang rugi. Padahal kita loh yang rugi, lucu ya kita nih ya seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus gini ya, kita sendiri nih manusia, namanya Anda sayang anak ya kan. Anda bukan hanya, anak Anda kan gak mungkin ya cuman disayang-sayang, dimanja-manja, oh kamu hebat ya pinter ya, hebat ya pinter ya. Pasti ada momennya anak Anda tuh Anda tegur, betul? Kadang dimarahin, kadang well depending on your parenting style, kadang ada orang-orang anaknya dipukul. Itu rasanya buruk loh buat anak saudara. Kan dia mau kok gak diturutin ayo. They feel terrible, it hurts, ya kan mereka nangis. Tapi apakah itu berarti Anda orang tua yang buruk? Bukan. Justru karena Anda adalah orang tua yang baik, maka Anda ngajarin anak saudara, betul? Supaya apa? Mereka bisa fit in di society. Mereka tahu bahwa oh ini salah, tidak boleh dilakukan. Supaya mereka ngerti, gak diulangin lagi. Kadang-kadang harus dihajar sedikit biar mereka tahu it's bad, don't do that. Di momen lain Anda tegur, Anda beritahu, Anda nasihati, Anda minta mereka berubah, benar gak ayo? Anda minta mereka berubah supaya anak saudara ngerti dan kemudian membentuk mereka ke depannya jadi pribadi yang baik, punya etika yang baik. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk kita pandang Tuhan sebagai Bapa kita yang sayang sama kita dan karena dia sayang maka dia bentuk kita. Ibrani 12 ayat 6 sampai 8 kemudian ayat 11 bilang gini. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dikasihi itu dihajar berarti. Dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Berikutnya ayat 8. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukan anak. Nah, tetapi anak-anak tetangga, bukan anak-anak gampang katanya Bapak Ibu Saudara sekalian.
Ayat 11, ini kita dikasih pengertian, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita, gak enak. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah sehingga Midweek Worship Community, izinkan Tuhan membentuk kita jadi orang Kristen yang terdidik, bukan yang manja. Kalau dimanjakan itu kurang apa? Kurang ajar, saudara. Kurang disiplin dan didikan jadinya kurang ajar. Jadi we use God for things. Tapi kalau dikasihi pasti ada unsur disiplin dan didikan. Kalau kita jadi orang Kristen manja, kita kurang ajar sama Tuhan. Kita demand sama Tuhan. Kita tuh ngungkit-ngungkit perhitungan kita sama Tuhan. Aku udah A, B, C, kok Tuhan gak giniin aku, kok Tuhan gak gituin aku. Aku udah ikut Tuhan tapi kok susah. Aku udah mau ikut tapi kok sempit gak enak. Ngomel aja. Kalau kita jadi orang Kristen terdidik, kita jadi hormat sama Tuhan. Kita tahu bahwa jadi anak itu adalah sebuah kehormatan, itu bukan hak yang kita tuntut. Kita jadi bisa menghargai dia, justru kita malah makin cinta sama Tuhan dan melakukan apa yang dia sukai. Anda memilih untuk ibadah, memilih untuk menyembah, memilih untuk cell group, memilih untuk melayani, memilih untuk share tentang Yesus, memilih untuk hidup di value-value yang Yesus sudah tentukan. Anak manja kurang ajar, anak terdidik menghormati. Yang membawa kita ke hal yang berikutnya, yang kedua yang bisa kita lakukan adalah gini. Izinkan Tuhan memproses kita. Kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Izinkan Tuhan memproses kita. Semua didikan itu berarti proses. Nah dari sejak awal Yesus sudah bilang Markus 1 ayat 17. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Oke, kujadikan. Kujadikan ini berarti apa? Berarti dia memproses, dia membentuk. Makanya Matius 11 ayat 29 bilang, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan dapat ketenangan. Saudara, saat kita memilih jalan yang sempit, berarti selama jalan itu Anda akan di-stretch, Anda akan diproses. Misal nih, awalnya kita jarang jalan, ya kan disuruh jalan nih, aduh. Lama-kelamaan karena jalan dicoba bisa nih 2 kilometer, lumayan nih, oke nih. Kalau udah, di stretch lagi setelah 2 kilo, kita di stretch lagi, jalan lagi untuk bisa 3 kilo. Oke nih better. Lama-kelamaan Anda bisa kuat jogging. Ada otot-otot yang dulunya tidak kita gunakan, sekarang jadi kita gunakan. Nah awalnya apa saudara? Ini bahasa Koreanya ada lagi nih, jarem. Bapak Ibu saudara sekalian. Oke, buat anda yang suka lihat watching K-drama, K-series, ya kan jarem, Anda perlu tahu itu. Oke, jarem, maksudnya apa? Nyeri. Tapi karena terus dilatih, jadinya kita makin terbiasa. Nah sama, ada hal-hal yang dulunya buat kita nggak nyaman untuk dilakukan, nggak nyaman untuk berubah. Baik dari pola pikir, cara hidup, value, nilai-nilai kehidupan, prinsip berbisnis, bekerja, ya kan, atau prioritas waktu, pelayanan dan lain sebagainya. Dulu nggak nyaman buat kita. Dan ini kan dulunya nggak kita gunakan. Tapi kemudian karena kita ada di jalan itu, kita diproses, kita di-stretch, akhirnya kita makin terbiasa. Nah harus hati-hati. Kalau nggak ada yang berubah dan nggak ada yang jarem, berarti kita nggak jalan nih, cuman duduk aja. Berarti hidup kita nggak kemana-mana. That's why kadang ada yang orang ngerasa gini, aduh Christianity is so boring. Ya jelas lawang kita menghindari proses dan pembentukan. It will get boring, kita nggak akan kemana-mana karena kita nggak mau. Nah saudara, murid Yesus yang pengalaman nih, dan dia living closely to Jesus, hidup memperhatikan Yesus. Awalnya juga sama, diajak ikut Yesus, dia dibilangin, aku jadikan kamu penjala manusia. Awalnya dia ini dari keluarga entrepreneur, pengusaha ikan yang besar. Karena waktu dia dipanggil sama Yesus ada beberapa perahu, ada pegawainya juga. Tapi dia ikut Yesus, dia menghadapi challenges. Dia ngelihat kesulitan kehidupan dan lain sebagainya. Namanya Yohanes, dia nulis gini saudara, 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 4. Yohanes muridnya Yesus dia bilang,
Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Berikutnya, perintah-perintahnya itu tidak berat katanya. Ucapkan sama-sama di tempat Anda masing-masing, tidak berat. 1, 2, 3. Come on, ada yang masih belum ngomong. Oke, 1, 2, 3. Tidak berat. Tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. So, Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan Tuhan proses kita. Ngubah kita, nge-stretch kita. Dan dari situ kita akan menemukan perjalanan ini, it's not like any other. Nggak seperti yang lainnya, ini asik banget. Anda bayar mahal untuk yang sempit. Tapi it is very, very rewarding. Sangat-sangat, kayak pahalanya tuh imbalannya gede banget. So, Yesus ngajak kita untuk jalan ke jalan yang gak umum, yang gak semua orang mungkin mau lewat. Kayak naik roller coaster, seperti bersepeda, seperti lari. Ada sensasi, kepuasan, kemenangan yang Anda tahu itu sangat-sangat worth it. Dan begitu juga dengan perjalanan ini. Yang kita bisa lakukan, izinkan Tuhan mendidik kita, bukan memanjakan kita. Dan izinkan Tuhan memproses kehidupan kita. Dan tahukah saudara, berita terbaiknya, Dia selalu beserta dengan kita dalam setiap musim, dalam setiap proses, dalam setiap situasi untuk menjadikan kita makin serupa dengan Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Thank you for who you are. Terima kasih kalau Engkau mengajak kami ke sebuah perjalanan. Jalan yang mungkin sempit, yang gak popular, yang Tuhan sendiri udah bilang. Dan kami bersyukur kalau Tuhan tuh bukan Tuhan yang tebak-tebakan sama kami, tapi Engkau jelas Tuhan sama kami dari awal. Kau ngajak kami ke jalan yang sempit yang mungkin gak populer, tapi ini mengarah kepada kehidupan. So Tuhan, di hari ini kami buka hati kami buat Tuhan sekali lagi. Ajari kami terus Roh Kudus untuk kami jalan di jalannya Tuhan. Dan kadang-kadang kami tahu kami harus bayar harga untuk hal-hal yang mungkin sempit, gak nyaman. Tapi ingatkan kami Tuhan, ada sensasi yang tidak diberikan oleh hal yang lain. Ada kepuasan yang hanya bisa ditemukan di dalam Yesus yang hal lain tidak bisa beri. So mampukan kami, Roh Kudus, berikan kami kekuatan. Dan mampukan kami untuk Tuhan membuka hati kami, mengizinkan Tuhan mendidik dan bukan memanjakan kami. Dan kami bisa menjalani proses bersama dengan Engkau. Ingatkan kami Tuhan bahwa dalam setiap proses kami tidak pernah berjalan sendirian. Tapi Engkau selalu ada menyertai kami, menuntun kami. Bahkan Tuhan, Engkau menggendong setiap kehidupan kami. Kami bukan berusaha sendirian, kami bukan sengsara hidup kami. Tapi seringkali kami gak sadar waktu kelihatannya kami kira kami melakukan yang berat. Ternyata itu semua Tuhan yang menggendong kami. Terima kasih untuk setiamu. Terima kasih untuk cintamu bagi kami. Biar kami Tuhan in return, kami menjadi orang-orang yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan melakukan menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan bukan karena kami merasa dipaksa atau kami merasa harus. Tapi karena kami semakin mengasihi Engkau dan kami mau melakukan apa yang menyenangkan hatimu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.